Basang, bincang-bincang santai agak kareba. Selamat pagi, siang, atau malam ya, atau apapun itu ya bagi pendengar, mendengar kapanpun di bincang-bincangnya Bea Cukai Makassar, memang asik ya dibanding bincang-bincang yang lain karena apa ya, selalu ada sesuatu yang kita tidak tahu, ternyata ada gitu. Apa sih saya bilang, saya ngomong apa? Selalu ada informasi yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi sebenarnya itu penting dalam hidup kita ya, asik. Apalagi dalam kegiatan ekspor impor. Kali ini, karena kemarin kita sudah membahas terkait dengan IMEI, impor, HP dan pendaftaran IMEI-nya. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang hari ini kita akan membahas sedikit tentang kegiatan ekspor, khususnya, lebih ke kegiatan yang mendorong orang untuk menjadi pengusaha ekspor. Sudah hadir bersama saya ahlinya, yaitu Kak Evi. Apa kabar Kak Evi? Baik, alhamdulillah. Halo Alhamdulillah. Sobat Maraga, Iya, luar biasa. sahabat Bea dan Cukai. Iya. Apa tadi? Basang ya? Basang, Mas. Basang. Bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai. Iya. Luar biasa. Hari ini kan, temanya di ekspor Kak ya. Cuman saya tidak mau membahas, agak detail atau membahas secara rinci terkait ekspor. Cuman saya tertarik dengan salah satu kegiatan yang bisa dibilang apa sih namanya Kak ya, yang ditemukan bisa dibilang ditemukan nggak sih sama Kak Evi atau gimana Kak? Sebenarnya cuma diberi nama. Pada dasarnya itu kegiatan sudah semua orang sudah pada mikirkan sudah laksanakan. Terus Oh kita iya, beri nama di Makassar. Nama kita di sama sini itu dengan ya. ciri khas kita di Berarti sini. Kak Evi melaksanakan sebuah kegiatan, sebenarnya kegiatan sudah lama cuman di-branding baru Ya, sama Kak Evi menjadi suatu kegiatan yang namanya ekspor ekspor. assistance. Luar biasa. Bisa dijelaskan sedikit? Jadi awalnya kan kita Bea Cukai itu sudah punya program namanya Klinik Ekspor. Iya, Klinik ekspor selama ini kan kita menunggu orang untuk datang iya, bertanya tentang bea dan cukai. Seiring perkembangan kita berpikir apakah orang yang harus tahu bea cukai itu harus datang ke kantor bea cukai untuk bertanya. iya, Apakah orang betul yang juga. cukup punya masalah, yang punya masalah saja yang datang bertanya kan? Atau mungkin di luar sana orang-orang mungkin ya memang tidak peduli karena tidak tahu, Oh iya, betul, tidak ya peduli nggak? karena tidak tahu. Karena tidak Iya, tahu. Nah, ada sebuah kejadian di kantor. Nah, ini kita sudah masuk juga dalam buku yang baru launching baru-baru ini. ada buku launching Ada baru buku ya. launching, kita tuliskan di situ. Ada salah satu eksportir wanita masih muda datang ke kantor Bea dan Cukai. Iya, Dia ingin ekspor, dia punya produk kopi. Dia kopi. ingin ekspor. Oke. Terus dia harus datang ke kantor Bea Cukai, nanya ke kantor Bea Cukai bagaimana cara ekspor, segala macam lah. Setelah dia dapat penjelasan, kemudian kita sampaikan sebenarnya tidak usah datang ke kantor Bea dan Cukai. Cukup hubungi via telepon, cukup via WA atau segala saluran lain yang kita siapkan, itu nggak usah repot-repot datang ke Bea Cukai. Oh, jadi ekspor assistance yang dibuat sama Kak Evi itu sebenarnya cara mudah orang untuk mengetahui bagaimana cara ekspor seperti itu? Ekspor. Akhirnya kita berpikir dari situ, oh kayaknya kita harus keluar ke masyarakat, kita harus kasih tahu masyarakat Awalnya berawal dari satu orang itu satu kayak? orang itu. Jadi Luar kita biasa. harus kasih tahu orang kalau ada kegiatan namanya ekspor. Ekspor. Ya, Ada sebuah sumber penghasilan kan kita bicara ekspor ini kan bentuk usaha kan betul, namanya kan. usaha-usaha. Nah, ada sebuah usaha yang namanya ekspor yang bisa menghasilkan uang dalam bentuknya bukan merah kan, bukan merah tapi hijau. Hijau, betul. Hijau kan warnanya kan? Iya, Nah, warna hijau. hijau. Iya, Iya, bukan rupiah tapi dolar jadinya dolar. Iya menghasilkan ya. gitu. Nah, itu Iya. kita keluar, kita coba sampaikan kita mencoba. Kita awalnya kan sebelum pandemi kan, Iya, sebelum pandemi. kita sudah berencana untuk berkunjung ke beberapa tempat. Idenya tuh seperti ini. Eh, Masnya atau saya, kan orang kaku kalau mau datang ke kantor bea cukai kan? Iya, mungkin agak takut atau Agak kayak gimana takut. gitu. Saya tinggal umumkan di medsos saya. Saya lagi ngopi, saya lagi ada di warung kopi A. Iya. Oke, di warung kopi A. Yang mau bincang-bincang ekspor silahkan datang buat nemenin saya ngopi, kita Itu cerita sebelum ekspor hari pandemi ya. sebelum pandemi. Kita It- idenya seperti itu sebelum itu pandemi. awal mula ide ekspor Ah, asisten ini. iya. Luar biasa. Jadi idenya tuh ya supaya orang keluar, orang orang santai kan. Santai ya diajak di luar. Kemudian ada ide lagi pengembangan ekonomi umat deh. Iya, iya.
siapa tahu ada ekspor asisten yang istilahnya rajin sholat ke masjid kan, Iya, terus ketika dia setelah sholat dia berdiri di depan jamaah, dia sampaikan kegiatan perdagangan internasional kan, namanya berdagang kan sah-sah saja kan, atau dia bisa. ke gereja atau di mana kan. Iya, bisa. Yang mau belajar bisa sama Bisa. saya sebagai ekspor Oh, hanya asisten. sekedar iklan, kalau bahasa ini iklan atau penyampaian kayak Penyampaian bahwa ada. bisa sama saya, atau setelah ini kita bisa bincang-bincang, yang mau belajar ekspor bisa. Idenya seperti itu. Jadi kita ada datang ke masyarakat, ke komunitas-komunitas, kemana yang mudah dijangkau, bukan lagi orang yang harus datang ke kantor bea kantor. dan cukai. Wow, luar biasa. Tapi sebenarnya gini, meningkatkan ekspor itu adalah sesuatu hal yang kompleks. Iya. Kompleks sekali. Banyak sekali instansi yang harus terlibat. Iya, Dan betul. tidak bisa diselesaikan sama bea cukai. Kita cuma berharap awalnya tuh di ekspor asisten kita menggelindingkan sebuah bola, tapi dia bola salju. Bola salju. Harapannya kita turun, banyak orang yang tahu, banyak orang yang memperbincangkan bahwa ekspor itu ternyata mudah. Nah, akhirnya jadi dia gelinding, lama-lama semua jadi ikut kan, membesar dia. Besar, iya. Nah, di instansi lain membuat acara serupa. Oh iya, betul Akhirnya kan juga. masyarakat jadi lebih teredukasi. Betul, betul, Nah, betul. tapi kita tetap yang memulai dari awal, kita mau bincang-bincang santai seperti itu. Dan pandemi Jadi belum belum terlaksana secara maksimal, tiba-tiba pandemi datang. Menyapa, tutup, Tutup, nggak ya boleh sempat. kemana-mana, Betul. segala macam. Ya, kita alamilah semua lah kan, Iya, semua iya. masalah pandemi. Terus oleh pimpinan, Fabian itu, awal kita pertama kenal Zoom itu tiap hari rapatnya Zoom. Internal. Internal. Kenapa gini-gini terus ya? Iya, 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 iya. Akhirnya tercetus ide, kenapa kita tidak manfaatkan yang Zoom ini? Zoom itu. Dan awalnya belum familiar, sekarang belum sewah yang Belum sesuatu. sekarang, masih baru. Baru Iya. baru kan sekarang kan tiap hari tuh. Tiap hari. Tiap Orang hari sudah tuh. terlalu Udah. biasa aja, mainstream lah. Makanya sekarang ekspor asisten tidak lagi jalan di situ. Tidak jalan di Zoom lagi Di ya. Zoom saat ini Di aplikasi masih Zoom stop saat lagi ini. di Zoom karena tadi sudah terlalu banyak kita mencoba cara-cara lain Yang baru ya, baru. yang kira-kira tertarik ya orang-orang. Itu tahap awal, kita menganggap itu sebagai tahap awal mengenalkan bahwa ekspor itu mudah. Iya. Kita coba di Zoom. Itu pendaftarnya luar biasa. Dan ternyata harapan kita itu kan yang ikut itu adalah orang-orang di sekitar sisa di bawah wilayah Makassar kan. Iya, wilayah Makassar. Pesertanya sampai ada yang dari Sumatera. Harapannya orang-orang sekitaran Makassar. Makassar saja. Tapi Pesertanya itu datang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi Utara sana. Bahkan sampai sekarang mereka masih tergabung. Jadi ketika mereka ingin ikut Zoom, kita minta mereka mendaftarkan nomor telepon. Nomor telepon ya. Kemudian kita gabungkan mereka dalam satu komunitas. Oh, dibuatkan komunitasnya. Itu namanya komunitas. Setelah terbentuk komunitas, kita pisahkan lagi mereka yang mau ikut, yang mau bergabung dengan komunitas pertanian, silahkan. Kan produknya pertanian. Iya, produk ya, tergantung produknya Tergantung jadinya ya. produknya. Kemudian kita juga memasukkan eksportir yang existing, yang sudah ekspor masuk ke situ. Jadi ada pengusaha ekspor yang sudah matang ceritanya ya. Kita sampaikan bisa tidak berbagi dan mereka mau. Alhamdulillah kita masukkan. Akhirnya kalau ada yang cerita terkait ekspor, mereka saling jawab, eksportir jawab. Atau yang eksportir butuh produk nih, kekurangan produk, siapa yang bisa supply? Oh iya, sekalian ini ya. Betul juga. Jadi apa istilahnya, kita cuma membentuk komunitas ya. Setelah itu kita jadi wasit di grup. Iya, Wasitnya luar dalam arti ini, biasa. kalau ada yang posting macam-macam, di kick. Oh iya, betul ya. Jadi sekarang Kak Evi dan kawan-kawan hanya menjadi pemantau di grup itu ya, kayak kalau udah pembahasan di luar ekspor, kita ingatkan. Kalau satu dua kali tidak diingatkan tetap ini di-kick. Keluarin aja dari grup. Iya kan, penuhin ini ya. Terus kita sampaikan yang mau yang lain, yang mau menginvite yang lain silahkan. Bebas ya, free to join. Jadi boleh. Kita coba membentuk komunitasnya. Dan sekali lagi message-nya adalah ekspor itu mudah. Dan memang semudah itu ya. Semudah itu. Itu mungkin orang berpikir apa ya? Awal berpikir itu susah kan? Susah. Yang kebanyakan itu berkutat di dua masalah. Pembeli dengan pendanaan.
Itu beberapa kita sudah kasih solusinya, apalagi sekarang kan orang bisa jualan lewat internet. Iya betul, kalau jualan internet Sekarang betul betul. makanya di satu sesi Explore Assistant itu peserta kita kumpulkan lagi, kita berikan pengajaran terkait marketing di internet. Oh jadi bukan cuman sekedar ini ya, bagaimana cara apa, mengumpulkan komoditi apa yang mau diekspor, bukan cuman ini, ternyata masuk juga ke bagaimana marketingnya ya? Marketingnya. Jadi Luar kita awal ngajarkan dia kalau ekspor itu mudah, iya, caranya cukup NIB mungkin 5 sampai iya, 10 menit sudah jadi NIB-nya, betul. bisa akses ke pabeanan, bisa bisa apa namanya, bisa dapat, udah bisa ekspor Sudah bisa ceritanya ekspor kan. ceritanya. Dan punya produk, cari pembelinya. Nah, cari Pembeli. pembelinya kita ajar juga Cari caranya pembeli cari pun pembeli diajarin, lewat internet. luar biasa. Jadi sebenarnya kayak gini, bukan hanya di bagian ngajak orang untuk ekspor ya jadinya ya, dapat bonus juga, maksudnya belajar marketing juga Belajar marketing, dapat ya. dapat. Kebetulan memang coba kita datangkan hari itu pakar marketing, coba kita sampaikan, coba berbicara ke mereka tata caranya. Ke depan sebenarnya kita juga berharap nanti bisa menghadirkan pembicara yang bisa fotografi. Jadi ketika seseorang membuat foto atau bisa mengolah video, dia bisa menampilkan produknya itu dalam bentuk yang baik di video. Luar biasa. Tapi itu belum terlaksana sampai Belum ya, sekarang. baru rencana ya. Baru Semoga lah, rencana. semoga Itu terlaksana lah. ini sekarang. Tapi yang sekarang yang kita coba masuk ke ke teman-teman yang masih muda-muda. Oh ya, anak muda. Anak-anak muda kan dekat dengan dunia dengan internet, Betul, sudah sangat-sangat bersehari-hari dekat. kan. Nah, kemudian mereka rata-rata itu adalah orang yang kreatif. Ya, Mereka ini bisa jadi jembatan penjualan masyarakat. Jadi kami harapannya itu petani, nelayan bisa ekspor. Yang punya produk-produk IKM bisa ekspor. Tapi bisa jadi mereka tidak punya ilmu yang ilmu untuk mencari pembelinya atau apa. pembeli ya. Anak-anak muda ini Anak muda ini berkesempatan mengambil itu. menyambungkan ini dengan pembeli lewat apa dunia maya. Orang Betul kan juga kalau ya. orang kan kalau dulu harus pameran ke luar negeri, orang kemana kan. Iya, baru dapat pembeli atau gitu. Sekarang posting posting di Instagram, dia sudah bisa set, saya mau cari pembeli saya di Amerika, di Inggris. Maka dia tinggal set, Iya ya, tidak usah tinggal bayar untuk iklannya iklan aja. beberapa hari Iya. dan akan tampil di Inggris. Iya ya. Sekarang sangat mudah ya. Kayak cari pembeli pun ternyata bisa melalui Instagram aja gitu ya. Instagram. Bisa. Tapi itu jadi awal kita sampaikan kan, kalau kita selama ini seminar apa semacam kan aturannya seperti ini, aturannya seperti itu, bagi bagi saat ini kita memandang itu bisa dibaca oleh orang. Iya betul lah, kan biasa kalau seminar-seminar kayak gitu peraturan. Jangan seminar lah, sosialisasi dari Hmm. kantor-kantor seperti Hmm. biasa kayak gitu kan. Ekspor itu apa, dijelaskan kayak gitu biasa-biasa aja gitu kan. Di sini beda ya. Di Ya gitu, ekspor assistant. kita tampilkan ada opportunity mendapatkan hijau tadi, bukan merah. Bukan merah itu, Nah, iya. terus untuk mendapatkan itu caranya seperti apa? Kita ajarkan step by stepnya sampai menjualnya. Luar biasa sih ini kegiatannya. Tapi tadi ekspor itu tidak bisa diselesaikan oleh cuman masalah-masalah ini meningkatkan ekspor itu bukan cuman apa istilahnya, bea cukai itu cuma bagian kecil dari proses itu. Masih banyak Banyak instansi-instansi kan? lain. Bahkan bea cukai sebenarnya proses lain. cuman tidak ada urusan meningkatkan ekspor itu. Kalau kita lihat bea cukai kan sebagai pintu gerbang saja. Pintu gerbang, iya betul. Dia cuma menjaga kalau sesuai aturan silahkan ekspor, tidak sesuai aturan tidak boleh, MPE kan. Tapi perintah dari atas, dari pimpinan, bahwa kita harus ikut sumbangsi, khususnya PEN, Ben ya betul ya. untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang konkret, bukan cuman apa istilahnya ya, lip service, harus kegiatan-kegiatan konkret. Ini kita coba juga terjemahkan dalam kegiatan-kegiatan kita. Kita hal-hal yang mungkin orang berpikir susah ya, pas dapat materi dari kita, iya ya, bisa juga Bisa seperti ternyata, itu. iya. Dan itu sudah alhamdulillah sudah beberapa sudah jalan. Ada yang sudah ekspor. Sudah ada ya, maksudnya peserta dari situ sudah jadi eksportir kayak. Yang kemarin diposting di IG kementerian terkait kelapa Kelapa ya. kelapa yang ekspor ke India itu peserta ekspor. Peserta dari ekspor assistant. Wah, sudah dikenal nasional kayak. Tapi Makassar kan Produknya teman iya air, dari dan Makassar emang dari sini. Makassar Iya. itu sudah Di posting di IG di kementerian. kementerian itu ekspor, apa namanya, peserta dari ekspor. Ada beberapa juga. Dan ternyata sambil kita lakukan seperti itu, kita coba cari juga masalah-masalah apa yang dihadapi orang.
Oh, ketika sudah menjadi eksportir kita coba Kita cari coba dalam yang masalahnya. masyarakat kan mereka mau kirim, Heeh. dan ternyata kita menemukan juga banyak masalah-masalah yang lain. Kita ajar orang, saat kita ajar orang, mereka sudah mau, ternyata ada batu sandungan. Ah, iya itu kadang yang buat orang kayak, udahlah, Ah, ini yang cuman tadinya bea semangat. cukainya cuman bilang mudah, ternyata susah kan? Iya, yang tadinya Nah, semangat tiba-tiba akhirnya kita coba selesaikan yang masalah-masalah itu satu persatu. mhm, Contoh yang sekarang lagi kita jalankan ya. Sekarang kita lagi coba kirim barang dari Makassar lewat kantor pos sekarang. iya, Sekarang itu dia butuh dokumen yang banyak. Salah satunya dokumen PEB katanya. PEB. Dia butuh dokumen PEB. Padahal aturannya tidak butuh Tidak dokumen butuh, PEB. betul. Dia cukup datang ke kantor pos, isi lembaran yang disediakan namanya CN, barang sudah bisa dikirim ke luar negeri. Harusnya seperti itu. Harusnya. Aturan dari bea cukainya seperti itu. Kemudian ketika kita cek web web di pos, tata caranya juga seperti itu. Seperti itu, ya. Tapi ternyata ketika hendak mengirim di Makassar, itu butuh PEB. Itu permintaan dari Nah itu, ini kita yang temukan di lapangan ini kan. Padahal di ekspor asisten kita bilang kalau kirim sampel, kirim produk-produk iya, kecil, datang ke kantor pos aja, kantor mudah. pos sudah. Tidak usah ngurus NIB, tidak usah ngurus BPEB. Langsung datang Aturannya ke kantor. seperti itu Aturan kayak seperti aturannya itu. seperti itu. Aturan dibuat mudah supaya masyarakat mudah menjual produk-produknya. Ada yang bikin kerajinan-kerajinan yang kan kita masyarakat Iya, di betul betul. Sulsel kan banyak yang punya Kerjaan-kerjaan tangan. kerajinan-kerajinan kan bisa dijual. Tapi giliran ada yang beli dibawa ke kantor pos ternyata harus bikin dokumen PB. Panjang lagi kan. Ini kita coba selesaikan satu-satu. Ini contoh salah satu yang Iya, kita contoh dapatkan. Nah, betul betul. akhirnya kita ketemu dengan bahkan direspon positif sama kantor pos. Kita ketemu langsung kepala regional X Sulawesi dan Ambon yang Biasa. membawahi Sulawesi dan Ambon itu akhirnya ngalir. Mhm. Dan ternyata kantor pos, oh ya ada masalah seperti itu. Di akhirnya mereka coba selesaikan, bahkan kantor pos mau ikut sebagai ikut untuk apa namanya mengelola logistik pengiriman lewat laut dari sini. Itu belum ada di Indonesia. Tapi itu belum terlaksana ya, baru Itu mau. itu sudah dalam tahap pembahasan dengan mereka. Sudah, oh iya luar biasa. Mereka sudah mau seperti itu. Itu tidak akan sampai ke situ kalau tadi Tidak, eh, tidak kita iya. masalah Apa masalahnya? Kalau kerikil-kerikilnya. kita tidak masuk ke dalam, tidak bertanya langsung. Karena kadang gini, eh, masalah yang besar itu bisa dilihat semua orang. Iya, betul betul betul. Masalah besar itu jarang Tapi terlihat. itu tidak membuat orang tersandung. Iya ya, betul juga ya. Yang membuat tersandung itu kerikil. Kerikil, Kerikil-kerikil yang kecil kan, karena nggak nggak kelihatan. kelihatan. Wow, luar Nah, biasa. ini yang coba kita kerikil-kerikil ini apa sih masalahnya? Jangan sampai kita ekspor itu mudah. Kamu bisa dapat penghasilan dengan ekspor produk-produk. Giliran orang sudah semangat, ketemu batu kerikil jatuh, hilang Hilang semangatnya. semangatnya, Mundur. betul. Nah, Itu yang jadi harus kita beri diwaspadai. semangat, kemudian kita coba bersihkan kerikil-kerikil ini. Apa yang menghambat kira-kira? Ya tadi sudah bisa mungkin lewat pos, sudah Pos. bisa nanti akan ada pos logistik lewat. Luar biasa kan kantor Iya. pos sudah bergerak seperti itu. Dan mungkin tidak dalam waktu dekat kita di Makassar juga sudah punya konsolidator yang jadi orang tidak usah ngekspor satu kontainer. Iya, betul betul ya. Jadi cukup Gabungan ceritanya kayaknya. jadi orang bisa mengekspor lewat setelah dia punya dokumennya diserahkan konsolidator, konsolidator yang menggabungkan dalam satu kontainer untuk dikirim. Kontainer. Oh Jadi iya. orang tidak harus berpikir bahwa ekspor itu harus satu kontainer. Satu kontainer.